Orang kaya yang tak terlihat. Bab 1. Saat itu pukul 9 malam di gedung asrama pria di kampus universitas. Tolong turun ke asrama 101 di lantai pertama dan bawakan laptopku untukku. Seorang pria berambut pirang dari asrama sebelah membuka pintu kamar asrama Gerald secara langsung sebelum dia menjatuhkan $1 ke lantai, lalu berbalik dan berjalan pergi. Ngomong-ngomong, tolong ambilkan aku sebotol air mineral dari supermarket di lantai bawah juga. Siswa berambut pirang itu berbalik sebelum dia menjatuhkan $3 lagi ke lantai. $2 untuk air mineral kemasan dan $1 lagi untuk menjalankan tugas untuknya. Hei pirang, mengapa orang-orang di asrama Anda selalu meminta Gerald untuk menjalankan tugas Anda? Apakah kalian menjadi pengganggu seperti itu? Orang-orang di asrama Gerald bertanya dengan dingin karena mereka tidak tahan lagi. Hahaha, Gerald tinggal di asramamu dan kamu belum mengerti dia. Jika Anda memberinya $1, dia akan bahkan makan kotoran jika kamu memintanya. Blondie menjawab sinis. Kemudian dia tertawa sebelum meninggalkan asrama. Wajah Gerald memerah karena malu saat dia menutup telinga terhadap apa yang dilakukan pria berambut pirang dikatakan. Setelah itu, dia membungkuk untuk mengambil beberapa dolar di tanah sebelum dia berpikir, dengan cara ini, saya menghasilkan $2 dan itu cukup bagi saya untuk membeli 3 roti kukus dan sekantong acar. Saya tidak perlu kelaparan lagi. Gerald, jangan pergi. Jika Anda tidak punya cukup uang, kami akan meminjamkan Anda beberapa dan Anda bahkan tidak perlu membayar kami kembali. Kepala asrama tidak bisa menahan diri untuk tidak bersimpati dengan Gerald. Gerald menggelengkan kepalanya sebelum dia bersenyum dan berkata, "Terima kasih, tidak apa-apa." Setelah berbicara, Gerald berbalik untuk berjalan keluar dari asrama. Pada saat itu, semua anak laki-laki melihat Gerald kembali saat mereka menggelengkan kepala karena kasihan. Faktanya, Gerald tidak ingin menjalankan tugas untuk orang lain dan dia juga ingin menikmati kehidupan universitasnya. Akan sangat bagus jika dia melanjutkan studi di universitas tanpa harus khawatir tentang apapun. Namun, dia benar-benar sangat miskin. Meskipun anak laki-laki lain di asramanya memperlakukannya dengan sangat baik, dia tidak ingin mereka mengasihinya. Kalau tidak, Gerald takut pada akhirnya akan muak dengannya. Selain teman sekamarnya di asrama, Gerald tidak punya teman lain di universitasnya. Gerald akan mendengar Blondie mengatakan bahwa kamu sedang menuju ke bawah, kan? Pada saat itu, seorang anak laki-laki berpakaian sangat bagus keluar dari asrama sebelah. Namanya Dennis Sanders, dan dia adalah kepala asrama Blondie. Dia adalah setiap wanita idola siswa karena dia tidak hanya kaya, tetapi dia juga sangat tampan. Namun, dia selalu memandang rendah Gerald karena dia merasa bahwa Gerald memalukan. Gerald tidak mengerti mengapa Danny mau berbicara dengannya. Gerald hanya mengangguk dan berkata, "Ya, aku menuju ke bawah." Danny tersenyum sebelum memberikan Gerald sekotak penuh barang. "Salah satu temanku akan menunggu di hutan timur hari ini. Tolong berikan dia kotak ini. Ini $10 untuk kamu." Danny adalah seorang playboy dan semua orang tahu tentang bagaimana dia sering meminta gadis yang berbeda untuk bertemu dengannya di hutan. Danny juga punya banyak teman yang akan melakukan hal sama, namun Gerald tidak terlalu memikirkannya karena dia sudah terbiasa menjalankan tugas untuk orang lain. Dia hanya mengambil kotak dan $10 sebelum dia berjalan ke bawah. Begitu dia berbalik, dia sepertinya mendengarkan tawa samar Danny di latar belakang. Gerald turun untuk mengambil laptop dan membeli sebotol air mineral sebelum dia memutuskan untuk drop kotak item off untuk Danny. Hutan kecil di luar universitas adalah tempat yang sangat terkenal bagi pasangan untuk memiliki rahasia mereka pertemuan di malam hari. Setelah itu, Gerald tiba di tempat yang Danny sebutkan padanya. Dia bisa segera melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di hutan, berbicara dan tertawa bersama. Namun,
Gerald terkejut melihat wajah pria dan wanita itu di bawah sinar bulan. Dia tercengang. Mata Gerald langsung memerah dan barang-barang yang dia pegang jatuh ke tanah. Safia adalah mantan pacar Gerald dan baru 3 hari mereka putus. Tentu saja Safia ingin mengakhiri hubungan. Ketika mereka putus, Safia mengatakan kepada bahwa dia ingin waktu sendiri untuk dirinya sendiri. Namun itu baru 3 hari dan dia sudah menghabiskan waktu dengan pria lain di hutan. Keduanya juga segera menyadari kehadiran Gerald dan ekspresi di wajah mereka berubah tiba-tiba. Gerald, kenapa kau di sini? Anda jangan salah paham. Aku di sini bersama Yuri karena Safia langsung panik. Mereka sangat malu saat ini. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menghadapi Gerald. Anak laki-laki bernama Yuri Lowell yang merupakan anak kaya generasi kedua melirik kotak barang-barang yang Gerald jatuh ke tanah sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Sial, Dani benar-benar tahu cara membodohi orang. Saya memintanya untuk mengirimi saya kotak ini hitam dan saya benar-benar tidak berharap dia mengirimi Anda ke sini untuk menjalankan tugasnya. Ini menyenangkan. Ini adalah benar-benar terlalu menarik. Gerald tahu bahwa Yuri, yang merupakan anak kaya generasi kedua, adalah teman dekat Dani. Keluarganya memiliki beberapa restoran, dan dia biasanya mengendarai mobil BMW seri 3 ke sekolah. Gerald hanya bisa mengepalkan tinjuannya erat-erat setelah mendengar kata-kata Yuri. Ternyata Dani memang sengaja melakukan ini. Apalagi, Gerald percaya bahwa Dani benar-benar berperan dalam putusnya hubungan dengan Safia. Jika tidak, mengapa? Akankah Safia bersama Yuri hanya beberapa hari setelah mereka putus? Safia, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi kamu tidak harus bersama dengan orang seperti ini setelah kita putus. Apakah Anda tahu berapa banyak pacar yang telah dia ubah sebelum ini? Gerald berteriak keras. Dia sangat mencintai gadis ini. Dia benar-benar mencintainya. Safia merasa sangat cemas dan kesal ketika mendengar kata-kata Gerald. Gerald, kamu pikir kamu siapa? Siapa yang memberi Anda hak untuk mengajari saya bagaimana saya bertindak dan apa yang harus saya lakukan? Saya sudah putus denganmu, dan aku bisa memilih untuk bersama siapapun yang aku inginkan. Juga, Safia sangat marah kali ini setelah dia menatap Gerald sebelum dia berkata, apakah kamu datang di sini untuk membuatku jijik dengan sengaja? Nyah, tamparan. Setelah dia selesai berbicara, Safia melangkah maju dan menampar wajah Gerald dengan keras. Yuri tertawa lebih keras saat ini. Hahaha, Safia, kenapa kamu mengusirnya? Anda harus biarkan saja dia tinggal dan awasi kita. Safia langsung merona. Yuri, aku sudah kehilangan minat setelah melihat orang ini di sini. Mungkin lain kali. Setelah itu, Safia melepaskan diri dari genggaman Yuri. Gerald tidak tahu bagaimana dia berjalan menjauh dari hutan, dan pikirannya benar-benar sangat kosong pada saat itu momen. Semuanya bermurah pada uang. Gerald dalam keadaan ini karena dia tidak punya uang. Hahaha. Setelah kembali ke asramanya, Gerald disambut tawa teman-teman sekelasnya di koridor. Dani memegangi perutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Dia jelas telah memberitahu semua teman sekelas mereka tentang masalah ini. Hahaha, Gerald, apa yang kamu lihat saat mengantarkan barang tadi? Blondie bertanya dengan senyum di wajahnya. Sial, Safia memang sosok yang paling sempurna, kata Dani sambil nyengir. Gerald mengepalkan tinjuannya erat-erat dan matanya memerah saat ini. Dia benar-benar ingin bunuh Dani. Dia ingin binasa bersama Dani. Mengapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Gerald mendesis marah. Dani tertawa sebelum menjawab. Hei, lihat ini, aku sama sekali tidak takut padamu. Di antara semua orang miskin di kelas kita, kaulah yang paling aku pandang rendah. Safia seperti itu, wanita cantik, dan itu sangat sia-sia baginya untuk menjalin hubungan dengan orang sepertimu. Itu akan menjadi lebih baik bagi kakakku untuk menikmati bermain-main dengannya setidaknya selama beberapa hari. Ngomong-ngomong, Gerald, tahukah kamu bahwa Yuri
berhasil menjemput Safia setelah mengirimnya kurang dari setengah 1 jam, sementara Anda harus mengejarnya selama lebih dari setahun sebelum dia akhirnya setuju untuk menjadi milik Anda, pacar perempuan. Semua orang tertawa saat ini dan tidak ada yang peduli dengan martabat Geralt sama sekali. Aku melakukannya untukmu. Geralt bergegas menuju Dany segera. Akibatnya, dia malah dipukuli oleh teman-teman Dany. Pada akhirnya, teman sekamar Geralt datang untuk menyelamatkannya dan mereka membawanya kembali ke asrama mereka sendiri. Geralt menutupi wajahnya dengan selimut saat dia terus terisak saat dia berbaring di tempat tidur. Mengapa? Mengapa mereka harus menggertak saya dan menginjak-injak harga diri saya? Mengapa? Apakah saya tidak punya perasaan hanya karena saya miskin? Apakah saya bukan orang di mata mereka? Geralt terus berjuang secara internal dan tidak bisa menghentikan air mata mengalir di pipinya. Dia tidak bisa melupakan pemandangan yang baru saja dia saksikan malam ini. Dia tidak tahu betapa lama dia meringkuk di bawah selimut, menangis sebelum akhirnya tertidur. Mungkin karena malamnya begitu gelap dan sunyi, Geralt tidur sangat nyenyak malam itu. Karena dia bangun keesokan paginya, tidak ada seorang pun di asrama. Geralt tahu bahwa kepala asrama pasti tidak ingin membangunkannya, karena dia mungkin merasa akan lebih baik bagi Geralt untuk tinggal di asrama daripada pergi ke kelas setelah acara malam sebelumnya. Ketika Geralt mengangkat ponselnya, dia menemukan bahwa dia telah menerima banyak pesan teks dan panggilan tidak terjawab. Yang mengejutkan Geralt, semuanya adalah nomor asing. Geralt juga menerima pesan teks yang menyatakan bahwa seorang telah mentransfer uang ke rekening banknya. Bank Duxtonville, 19 tahun. Saldo akun Anda yang berakhiran 107 adalah $1.500.000. Geralt tercengang ketika dia melihat deretan angka $1.500.000. Siapa yang akan mentransfer $1,5 juta kepadanya? Geralt buru-buru menelpon bank untuk mengkonfirmasi transfer dan dia bahkan lebih bingung setelah menerima konfirmasi dari bank. Pada saat ini ponselnya mulai berdering lagi. Itu adalah panggilan telepon lain dari telepon internasional nomor dan Geralt menjawab panggilan segera. Geralt, apakah kamu sudah menerima uang yang aku transfer padamu? Aku kakak perempuanmu. Suara yang familiar terdengar di ujung telepon yang lain. Saudari, apa yang sudah terjadi? Bukankah kamu dan orang tua kita bekerja keras untuk menghasilkan uang di luar negeri? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Geralt benar-benar syok. Ayah kami berniat menyembunyikan kebenaran darimu selama 2 tahun lagi, tapi aku tidak menahan diri melakukannya karena saya tahu Anda terus-menerus diganggu di sekolah. Karena itu, saya berencana untuk memberitahu Anda berita sebelumnya. Keluarga kami sebenarnya sangat kaya. Keluarga Crawford memiliki industri bisnis yang besar di seluruh dunia. Tahukah Anda bahwa 80% tambang emas, mineral, dan minyak bumi di Afrika sebenarnya milik keluarga kita? Ini tidak termasuk semua industri lain di Duxtonville dan luar negeri. Apa? Geralt langsung menelan ludah. Jika $1,5 juta ini belum ada di tangannya, dia tidak akan percaya ini sama sekali. Dia benar-benar berpikir bahwa saudara perempuannya hanya mengolok-oloknya. Aku tahu kamu merasa sangat sulit untuk mempercayaiku, Geralt, tetapi kamu harus belajar menerima kebenaran secara perlahan di dalam awalnya. Saya juga dibesarkan di lingkungan buruk, tetapi setelah beberapa waktu, saya secara bertahap menjadi akrab dengan menjalani gaya hidup orang kaya. Omong-omong, saya telah mengirim sesuatu kepada Anda melalui kurir dan itu harus tiba pagi ini. Anda tidak perlu lagi khawatir tentang uang di masa depan. Saya tidak tahu berapa biaya apapun di Duxtonville saat ini, tetapi Anda tidak perlu khawatir, gunakan saja $1,5 juta untuk saat ini. Aku akan meneleponmu lagi bulan depan. Setelah menutup telepon, Geralt masih tidak percaya dia selalu hidup sebagai orang miskin sepanjang hidupnya. Tetapi dia sebenarnya adalah anak kaya generasi kedua.